Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang kilas balik perjalanan mengenang kepergian Chan Pruman. Kalau ditanya kapan pertama kali kenal dengan Chan Pruman, ya pertama kali saya kenal dengan Chan Pruman itu di era sekitar tahun 2019. Nah, kami kenal melalui media sosial yaitu Facebook. Nah, tiba-tiba di sana Chan Pruman add Facebook saya, kemudian saya confirm. Nah, kemudian dari pengkonfirman pertemanan itu kami belum ada komunikasi sih sebelumnya. Nah, setelah beberapa hari kemudian tiba-tiba saya lihat di inbox saya, di situ ada pesan dari Chan Pruman. Nah, di sana dia bertanya banyak yang dia tanyakan, terutama terkhususnya pada saat inbox pertama itu tentang suku Banjar. Karena dia tahu saya berasal dari Kalimantan, sehingga dia tanya-tanya tentang suku Banjar yang ada di sekitar saya. Nah, ternyata kenapa kok Chan Pruman ini bertanya-tanya tentang suku Banjar? Ternyata Chan Pruman memiliki darah Banjar. Nah, sebenarnya Chan Pruman ini bisa dikatakan juga orang suku Banjar yang hanya sudah lama dia bermukim di kota Medan, sehingga bahasa Banjarnya Chan Pruman pun malah dia tidak kenal, dia lebih mengenal bahasa-bahasa Medan seperti itu. Ketika ditanya kenangan apa yang masih saya ingat dengan Chan Pruman, kenangan itu tentang kaitannya dengan puisi pastinya. Chan Pruman di sini merupakan orang yang memang peduli banget dengan tulisan-tulisan yang saya sering tulis di beranda Facebook saya. Nah, kami sering berdiskusi tentang puisi-puisi itu. Chan Pruman mengajarkan kepada saya bagaimana cara membuat suatu puisi yang menarik. Bahkan dia selalu memberikan saya motivasi. Selain pemberian motivasi terhadap penulisan puisi, Chan Pruman juga sering mengatakan kepada saya tentang judul puisi. Judul puisinya harus kalau bisa dibuat suatu kayak gebrakan, ketika orang lain membaca dia sudah sangat menarik. Bahkan Chan Pruman pernah memberikan saya beberapa judul puisi di mana saya disuruh membuat isi daripada puisinya tersebut. Nah, Chan Pruman di sini orangnya memang sangat sabar. Dia suka membimbing kami. Bukan dalam hal kami di sini adalah saya sangat membimbing sekali orangnya tentang bagaimana membuat suatu puisi untuk menarik. Selain itu, Chan Pruman juga di tepatnya ada dia pernah bilang, puisi kalau cuma ditulis saja tidak dibaca itu kayaknya nggak nyampe kepada pembacanya. Jadi lebih baik coba deh kamu coba untuk membaca puisi. Nah, di sini Chan Pruman mengenalkan saya tentang bagaimana membaca sebuah puisi. Awalnya sih nggak pede, tapi Chan Pruman selalu memberikan dorongan terus agar saya membaca. Bahkan saya minta sampel dari satu puisi yang bisa saya baca. Nah, di situ ketika mendengar sampel suara saya, Chan Pruman ketawa terbahak-bahak. Bilangnya dia memberikan masukan, cara bacanya jangan seperti itu, dia bilang seperti itu. Akhirnya dia contohkan bagaimana cara membaca. Di situ ketika saya ditempa gimana cara membaca puisi oleh Chan Pruman, yang saya buat bisa jadi dalam satu puisi itu ada sampel sekitar kurang lebih 30 rekaman suara saya yang
selalu saya sodorkan dengan Chan. Apa seperti ini sudah pas atau belum? Itu awal-awal saya belajar membaca puisi bersama Chan Pruman. Nah, dia selalu memberikan arahan. Dia nggak putus, dia nggak dia nggak lelah untuk memberikan motivasi itu pada saya. Dia selalu bilang, selalu cobalah untuk belajar membaca. Nanti di sana kamu akan menemukan sesuatu yang sekiranya pas, di mana jeda-jeda kamu bisa membawakan puisi itu dengan indah, dengan karakter kamu sendiri. Memang ya itu perlu proses, perlu waktu, tidak cuma 1 atau 2 hari saja. Nah, di situ saya disuruh untuk berlatih terus untuk belajar membaca puisi, sampai pada akhirnya ada satu puisi yang betul-betul kayaknya ngenak pembacaan saya. Bilangnya, Chan, nah seperti ini, sudah ada perubahannya dari kamu membaca puisi awal sampai detik ini. Nah, sudah terlihat adanya perbedaan. Sekarang lebih terlihat enak didengar pembacaan puisi saya. Begitu katanya Chan. Dengan tanpa mengurangi esensinya, saya harus memang sering membaca puisi untuk sebagai latihan saya. Nah, selain itu, Chan juga menantang saya untuk berani mencoba belajar membuat video puisi sendiri. Jadi dia bilang, ketika kamu nanti bisa membuat video puisi sendiri, kamu pastinya nanti akan lebih menyukai gimana berpuisi, gimana membuat puisi, dan gimana endingnya pokoknya puisi-puisi yang saya buat pastinya pengen akan selalu divideokan. Chan dengan sabarnya memberikan ilmu-ilmunya, cara mengedit sebuah video puisi diajarinya saya langsung dengan menggunakan KineMaster. Lihat arahan-arahan Chan, dimulai dari langkah pertama seperti apa sampai endingnya saya bisa membuat video puisi saya sendiri. Nah, di situ memang saya rasakan apa yang dibilang Chan itu sudah terbukti. Ada rasa yang ada rasa bangga, ada rasa senang yang saya rasakan dengan saya bisa membuat video puisi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau berbicara tentang kontribusi Chan terhadap dunia literasi, terutama puisi yang ada kaitannya dengan video puisi, di sini kalau saya lihat kemajuan Chan itu luar biasa. Dia sudah mengepakkan sayapnya tidak pada hanya pembuatan video-video puisi yang disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia saja atau untuk orang-orang Indonesia saja, tapi Chan sudah mengemasnya, melebarkan sayapnya ke dunia atau internasional. Di sini memang kalau saya lihat Chan luar biasa sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kenangan saya atau kilas balik saya tentang mengenang Chan selama ini. Semoga saja Chan sekarang tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia damai dan Chan bisa tahu ilmu-ilmu yang dia tularkan kepada kami, terutama saya, masih tetap saya gunakan dan menjadi pahala untuk Chan di akhirat sana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.